Baru-baru ini Israel menyerang secara brutal Houthi yang ada di Yaman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Yaman yang ada di Indonesia nggak pulang kampung aja ya kan? Bantu negaranya sekarang lagi perang ya kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Kemudian ya yang saya perhatikan ya, walaupun Israel ini dikeroyok oleh beberapa negara seperti misalnya ya Gajah, ya pakai hah ya, Gajah, Iran, kemudian Yaman sekarang ini. Tapi Israel ini tidak pernah bangkrut. Namun ya di Konoha itu ada informasi hoax yang mengatakan bahwa Israel itu sudah bangkrut. Israel itu sudah kolaps. Ya, media-media Konoha itu sangat suka ya memberikan berita-berita hoax ya, dan itu dipercaya oleh warga Konoha. Israel bangkrut, kemudian Israel perang saudara dan lain sebagainya. Jadi media-media di Konoha itu sangat suka sekali ya beritakan berita hoax, dan itu disukai oleh warga Konoha ya. Warga Konoha nggak ada yang protes tuh ya, nggak ada yang komplain ya walaupun beritanya bohong. Jadi sebenarnya yang perang saudara itu ya adalah Gajah. Ya, baru-baru ini ada pengkhianat dari Gajah. Apakah ini faktor daripada adu domba daripada Israel? Ya, nggak jadi masalah. Kalau dalam kondisi seperti ini nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya kan? Kemudian ya, Houthi juga ternyata perpanjangan tangan daripada Iran ya. Houthi ternyata bagian daripada Iran juga ya, proksi daripada Iran. Apakah dalam hal ini Israel salah menyerang balik Yaman? Tapi di Konoha itu ya, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Iran ya diserang balik oleh Israel, maka ya di Konoha akan mengatakan, oh Israel itu penjajah, Israel itu laknat, Israel itu sesat. Padahal yang duluan siapa? Ya, kenapa Gajah diperangi oleh Israel? Kenapa? Ya karena rakyat Israel itu ada yang disandra. Cukup simpel. Cukup simpel. Kenapa nggak dilepasin aja itu sandranya? Ya, saya melihatnya di Konoha itu banyak ya berita-berita hoax ya, seolah-olah Israel itu yang jahat. Mereka tidak ya melihat dari berbagai sudut pandang, hanya melihat dari sudut pandang. Ya, pokoknya Israel jahat. Yang nggak peduli kalau misalnya warga Israel itu disandra oleh Hamas. Mereka tidak peduli itu. Ya, jadi di video ini saya tidak berpihak pada Gajah, saya tidak berpihak pada Valentina, saya tidak berpihak pada Houthi, saya tidak berpihak pada Yaman, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Kristen, saya bukan Nasrani, ya, saya berpihak pada kebenaran ya. Kemudian Pak Prabowo saya melihatnya ya, akhir-akhir ini fokus mengurusi Gajah, mengurusi Valentina. Aduh, ya, kalau ada kaca nih ya, saya tuh pengen ngomong sama Pak Prabowo, kalau ada kaca nih ya, Pak ngaca dulu, ngaca. Saya tidak masalah kalau Pak Prabowo mengurusi masalah kemanusiaan, tapi di Konoha masih banyak masalah. Papua masalah, kemudian kasus intoleransi masalah. Saya tuh pengen memberikan kaca gitu ya di depan Pak Prabowo. Pak, ngaca dulu gitu. Saya melihat Pak Prabowo itu seakan-akan jadi presidennya Valentina, bukan presiden Indonesia lagi. Ya, kalau seperti ini terus, mending kita ganti ini aja deh ya. Nanti periode selanjutnya jangan pilih Prabowo lagi ya. Please ya, yang nonton video jangan pilih Pak Prabowo lagi. Nggak ada. Ya, nggak ada saya melihatnya ada perubahan yang sangat signifikan. Malah lebih parah ya kasus ya diskriminasi terhadap minoritas ya. Kejadian yang ada di Cidahu kemarin Sukabumi, Pak Prabowo nggak buka suara. Diam-diam aja. Ya, jadi saya melihatnya Pak Prabowo ini hanya pengen berkuasa gitu, hanya pengen presiden aja, nggak punya power sama sekali, nggak punya kreativitas gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh prestasi Pak Prabowo ada tuh ya korupsi dan sebagainya, tapi saya melihatnya ya Pak Prabowo itu, bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Prabowo itu memaafkan para koruptor. Ngaco nggak tuh? Ngaco lah. Kemarin Pak Prabowo kan ngomong gitu, saya akan memaafkan koruptor. Jadi
ya please lah yang nonton video ini. Sebenarnya saya mau bikin video khusus bahas tentang Pak Prabowo, kenapa dia lebih mengurusi negara luar, ya dia tidak mengurusi ya Konoha yang ya masalahnya yang banyak intoleran, kemudian masalah Papua, kemiskinan, masih banyak yang pengangguran di Konoha, tapi dia lebih sibuk ya mengurusi negara lain. Sebenarnya saya pengen bikin khusus satu video, tapi ya nggak apa-apa lah saya gabung di video ini ya, karena ini juga ada kaitannya dengan apa, dengan konflik antara Israel dengan Iran, dengan Houthi, dengan Yaman dan sebagainya ya. Jadi yang jadi pertanyaan besarnya adalah, walaupun Israel itu dikeroyok, tapi tidak pernah bangkrut. Kenapa? Kenapa Israel itu tidak pernah bangkrut? Ya, Israel itu sebenarnya dikeroyok guys, dikeroyok oleh Gaza, dikeroyok oleh apa, Iran dengan proksinya, dikeroyok oleh Houthi, Yaman dan sebagainya. Jadi yang jadi pertanyaan besar itu, kenapa Israel tidak pernah bangkrut? Itu yang jadi pertanyaan besar. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Israel tidak pernah bangkrut itu karena apa? Karena mereka negara high tech. Apa itu high tech? High teknologi. Jadi Israel itu ya penghasilan terbesarnya itu adalah pada bidang teknologi, research and development. Jadi mereka sangat menguasai yang namanya teknologi, terutama teknologi militer ya, pertahanan, cyber ya. Seperti misalnya ya bikin Iron Dome, David Sling, kemudian drone, kemudian alat pengintai dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Ada banyak teknologi-teknologi daripada Israel yang diminati oleh negara yang ada di dunia. Kenapa Israel ini sangat-sangat jago dalam teknologi? Apa alasannya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa ini sumber mata pencarian daripada negara Israel? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena masyarakat Israel itu adalah masyarakat yang suka membaca. Jadi negara yang paling rajin membaca, 20 besar negara paling rajin membaca di dunia itu, salah satunya adalah Israel. Nah, karena mereka rajin membaca, ya rajin membaca buku, kemudian rajin melihat tentang konten-konten yang tentang edukasi ya. Di sana itu konten-konten yang diutamakan itu konten edukasi. Jarang-jarang di sana joget-joget nggak jelas seperti di Konoha gitu ya. Joget-joget TikTok nggak jelas ya. Mereka lebih ya aware terhadap teknologi ya, konten-konten edukasi ya. Beda seperti Konoha. Konoha konten edukasi itu di skip guys ya. Apaan sih ini? Ya, ngapain sih? Sok menggurui ya, sok suci lu ya. Kalau kita bikin konten edukasi sok pinter lu ya. Jadi di Israel itu sama seperti di China. Di China itu algoritma itu dikontrol oleh negara. Yang FYP itu adalah konten-konten tentang teknologi ya. Beda seperti di Konoha. Di Konoha itu konten-konten yang FYP itu adalah konten-konten ya joget-joget nggak jelas, kemudian gosip ya, masalah pribadi, berita hoax dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di Israel itu ya, mereka adalah masyarakat pembaca, mereka sangat suka membaca dan mereka menciptakan teknologi. Ya, masyarakat Israel itu masyarakat yang berusaha untuk menciptakan, bukan masyarakat yang berusaha untuk ya untuk hanya memakai konsumtif seperti Konoha. Konoha kan gitu ya. Ya, apalagi kalau misalnya nih ada anak bangsa ya menjadi ilmuwan, penemu dan lain sebagainya, maka warga Konoha akan duluan menghujat ya. Kalau ada penemuan misalnya, warga Konoha itu tidak menghargai. Jadi ilmuwan di Konoha itu tidak dihargai. Itulah alasannya kenapa Konoha tidak maju-maju. Sementara di Israel mereka sangat menambahkan yang namanya seorang ilmuwan. Makanya banyak orang Yahudi itu jadi penemu. Ya, pemenang Nobel terbanyak di dunia itu adalah menurut data, yaitu orang Yahudi. Secara persentase banyaknya penduduk ya. Ya kalau di total-total ya, kalau semuanya itu ya agama Kristen ya. Tapi kalau secara persentase penduduk, karena penduduk umat Yahudi itu kan sebenarnya sedikit ya. Agama Yahudi itu kan sedikit ya. Kalau agama Kristen kan nomor 1 di dunia. Jadi wajar kalau agama Kristen nomor 1 peraih Nobel terbanyak di dunia. Nah, karena mereka sangat suka membaca, menguasai teknologi dan sebagainya, maka mereka menciptakan teknologi ya
untuk apa? Untuk kepentingan militer sebuah negara. Seperti Konoha misalnya. Sebenarnya Konoha itu kalau boleh jujur ya, pemerintah Konoha itu diam-diam mereka mengimpor ya. Sekali lagi saya katakan, mereka mengimpor. Pemerintah Konoha itu munafik tahu sebenarnya. Mereka di belakang layar mengatakan, oh kita harus ya, mendukung Valentina. Tapi mereka diam-diam beli senjata dari Israel kok. Peralatan militer. Kenapa mereka membeli dari Israel? Karena yang terbaik itu dari Israel. Biasanya mereka menggunakan perpanjangan tangan negara lain. Misalnya nih, Singapura atau negara lain lah gitu ya, Malaysia misalnya atau negara apa gitu ya, disuruh beli ke Israel. Biar warga Konoha tidak pada komplain ya. Sebenarnya banyak kok ya peralatan militer Konoha itu yang dibeli dari Israel. Cuman kita aja sebenarnya yang munafik. Ya, ya itu salah satu fakta yang tidak terbantahkan yang saya jelaskan. Tapi warga Konoha, ya kalau saya menjelaskan seperti ini, pasti banyak warga Konoha mengatakan, kamu itu ya penyebar hoax. Enggak, beneran itu guys. Cuman nggak viral ya kalau kita membeli senjata dari luar negeri, terutama dari Israel ya. Jadi warga Konoha itu sering teriak-teriak kafir, anti kafir dan sebagainya. Padahal kita sebenarnya benci tapi butuh sebenarnya guys ya. Kita itu sebenarnya kenapa membenci Israel itu? Karena apa? Karena pengaruh daripada, ada juga pengaruh dari orang lain, mungkin lingkungannya. Sebenarnya kita nggak ada masalah dengan Israel. Ini berkali-kali saya mengatakan di video saya. Kita nggak ada masalah dengan Israel. Ya, tapi kita tuh sangat, ya aduh gitu ya. Saya melihatnya sangat-sangat membenci yang namanya Zionis ya. Sangat membenci, padahal nggak pernah menjajah sekalipun, nggak pernah menjajah sekalipun. Kenapa mereka membenci? Karena ada di kitab suci mereka ya. Warga Konoha itu kan panduannya kitab suci ya. Dan ini yang terus-terusan digembor-gemborkan oleh para pemuka agama yang ada di Konoha. Pemuka agama itu belajar dari mana? Kitab suci ya. Ketika mereka membenci, misalnya membenci Israel, maka ini akan digembor-gemborkan terus ya. Ada dalilnya kok di kitab suci. Nah, ini ya yang menjadi akar permasalahan. Kenapa warga Konoha itu banyak membenci Israel, padahal Israel tidak pernah menjajah sekalipun ya. Jadi kenapa kita membela Valentina? Apa alasannya? Apakah karena kemanusiaan? Enggak, karena kebencian warga Konoha terhadap Israel. Kenapa kita membela Iran? Padahal Iran itu kan Syiah. Kenapa kita membelanya? Apakah karena kita membelanya karena seagama? Enggak, karena kebenciannya. Ada juga faktor seagama, tapi paling utama itu karena kebencian warga Konoha terhadap Israel. Jadi saya tuh bingung ya, kenapa sih orang beragama itu semakin membenci kaum tertentu? Bukankah agama itu mendamaikan gitu? Kenapa semakin membenci? Itu artinya agama itu hanya komunitas ternyata ya, hanya sama seperti geng motor gitu ya, sama seperti ya komunitas-komunitas gitu ya, komunitas-komunitas seperti komunitas mancing gitu. Ya menurut saya sama seperti itu, nggak ada bedanya ya kalau membenci komunitas lain ya, kalau membenci agama lain gitu ya. Menurut saya pribadi lebih baik nggak usah beragama sekalian. Dan hanya karena gara-gara ini makanya saya nggak suka ya menggabungkan antara agama dengan negara ya. Dan kalau boleh jujur ya, saya tidak percaya agama. Karena apa? Karena saya melihat banyak ya orang yang beragama mempersekusi rumah ibadah orang lain, banyak menjelek-jelekkan agama lain. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Ya saya tidak berpihak pada agama tertentu. Ya rata-rata agama Abrahamik seperti itu kok. Saya tidak memihak ya. Rata-rata agama Abrahamik seperti itu. Mereka ya sangat kompetitif biasanya. Karena apa? Karena DNA daripada agama Abrahamik itu sebenarnya seperti itu kalau boleh jujur ya. Mereka selalu ya membenci. Dulu juga Kristen ya, kalau boleh jujur, dulu pernah masuk ke masa kegelapan pernah kok ya. Cuman sekarang Kristen sudah berubah ya. Kristen zaman dulu itu seperti di Konoha ya, Kristen yang dogmatis ya, Kristen yang doktrinisasi ya. Kalau sekarang Kristen itu sudah saintifis ya. Jadi kebalik-balik ya sebenarnya. Zaman dulu agama Islam itu yang saintifis, sekarang agama Islam yang dogmatis. Jadi kebalik-balik. Ya, jadi menurut saya pribadi, tapi jangan tiru ya. Menurut saya daripada harus membenci Israel, ya lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Ya, ngapain saya beragama tapi membenci gitu kaum tertentu. Apakah itu syaratnya?
biar kita semakin beragama semakin membenci gitu, semakin kental dengan nilai-nilai agama semakin membenci. Apakah itu syarat utamanya? Come on, itu bukan beragama guys, tapi itu penganut-penganut tafsir ya, itu penganut pendapat-pendapat tertentu ya, terutama pendapat-pendapat daripada ulamanya ya. Jadi agama zaman dulu zaman sekarang itu sudah berbeda ya. Itu dua hal yang berbeda. Zaman dulu agama itu ya masih suci gitu ya. Belum ada yang namanya dicocokin dengan masalah kebencian terhadap agama tertentu, ya terhadap kaum tertentu, nggak ada. Agama zaman dulu zaman sekarang jauh berbeda. Itu alasannya kenapa saya tidak suka ya kalau agama itu dicampurkan dengan negara, dan saya tidak ya percaya dengan agama. Kemudian ya, kenapa Israel menyerang Houthi atau Yaman? Kenapa orang Yaman yang ada di Konoha itu nggak bantu gitu? Yaman. Jadi jawabannya cukup simpel saudara. Sebenarnya Houthi dengan Yaman itu walaupun mereka satu negara, itu bukan perwakilan daripada Yaman ya. Jadi Houthi itu semacam ormas ya, seperti yang ada di Konoha misalnya, FPI misalnya. Jadi FPI itu mengambil tindakan sendiri. Ibaratnya FPI itu tidak tunduk pada negara. Ya karena apa? Karena FPI itu mereka memanfaatkan agama ya. Jadi sama seperti itu. Hamas juga seperti itu kok ya. Mamas yang ada di Gaza itu sama seperti FPI. Ya, from pembela iblis ya. FPI itu from pembela iblis ya. Bukan pembela Islam tapi pembela iblis ya melihatnya. Jadi from pembela iblis ini atau FPI ini yang dipersenjatai. Sama seperti itu ya. Houthi juga seperti itu. Mamas juga seperti itu. Itulah alasannya kenapa nggak boleh ya ormas keagamaan itu dipersenjatai. Nggak boleh. Nggak boleh. Akan apa? Akan rusak sebuah negara. Nggak boleh. Di Konoha juga dulu pernah hampir saja ya ormas menguasai Konoha. Tapi ya untung Pak Jokowi saat itu membubarkan FPI from pembela iblis. Walaupun ya Pak Jokowi ya dalam masalah radikalisme beliau gagal total ya. Saya salah satu pendukung Pak Jokowi. Tapi saya tidak membabi buta gitu. Saya tidak fanatik gitu. Saya tidak berlebihan membela Pak Jokowi. Kalau salah, kalau benar-benar gitu. Tapi menurut saya presiden yang paling gagal meredam intoleransi itu adalah Pak Jokowi. Itu presiden paling gagal sedunia meredam yang namanya intoleransi. Untung Pak Jokowi cepat diganti. Namun sayangnya Pak Prabowo juga seperti itu. Pak Prabowo juga sebenarnya lemah guys. Buktinya apa? Buktinya untuk memenangkan pemilu dia harus menggandeng Pak Jokowi. Itu bukti bahwa Pak Prabowo itu sangat lemah sekali. Ya. Bahkan sekarang ini juga kalau saya perhatikan ya Pak Prabowo itu disetir oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Kenapa Pak Prabowo itu membela Valentina? Apa sebenarnya tujuannya? Ya karena dia disetir oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Sebenarnya Pak Prabowo itu nggak ada urusan sebenarnya. Ngapain ngurusin itu? Itu kan masalah mereka, bukan masalah kita. Masalah kita itu masalah Papua, kemudian masalah kemiskinan, pengangguran. Emang Konoha itu sudah makmur, sudah sejahtera? Enggak kan? Makanya Pak Prabowo harus berkaca dong ya. Jadi nanti di kedepannya mungkin saya akan banyak bahas tentang politik ya. Ya saran saya sama yang nonton video ini ya, please lah jangan pilih Pak Prabowo lagi. Enggak, saya ngelihat Pak Prabowo ini nggak ada bedanya dengan Pak Jokowi, sama aja sebenarnya. Kita pengen lebih daripada Pak Jokowi, tapi kalau sama dengan Pak Jokowi ya apa bedanya? Tapi ya bukan berarti saya membenci Pak Prabowo, enggak ya. Saya tidak suka Pak Prabowo itu secara presiden, bukan secara pribadi ya. Secara pribadi saya sangat salut dengan Pak Prabowo, bukan secara presiden ya. Kalau secara presiden nggak apa-apa dikomplain ya kan, nggak apa-apa dikritik juga, nggak jadi masalah. Jadi mohon maaf ya Pak Prabowo, Anda cukup satu periode aja ya. Kalau bisa digantikan dengan yang lebih kompeten seperti Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi lebih tegas ya menurut saya pribadi. Dia tidak main-main dengan orang intoleran juga. Dan Pak Deddy Mulyadi itu lebih lebih
sejuk ya saya melihatnya, kepemimpinannya lebih bijaksana daripada Pak Prabowo. Ya, mohon maaf Pak Prabowo, Anda cukup 1 periode aja lah. Ya, janganlah ya, jangan dilanjutkan lagi 2 periode, jangan. Apalagi Pak Gibran, aduh, Pak Gibran juga dia seorang wakil presiden, dia tidak pernah saya melihatnya memberikan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Enggak. Mending gak usah deh ya Pak Prabowo sama Pak Gibran ya. Mending Pak KDM aja lah nanti kalau mau calon ya. Kalau misalnya Pak KDM nggak punya perahu atau nggak punya partai misalnya, ya banyak kok partai nanti ya kalau elektabilitasnya tinggi ya, lebih tinggi dari Pak Prabowo misalnya. Banyak kok nanti partai yang ngambil seperti partai, katakanlah partai Golkar misalnya. PD Perjuangan juga boleh aja, nggak jadi masalah ya. Demokrat juga bisa. Jadi Pak Prabowo ya, mohon maaf sebesar-besarnya, Anda mending jangan mencalonkan lagi lah ya. Nikmati hari tua. Anda ini saya melihatnya seperti orang linglung gitu ya. Anda mau disetir oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Anda mengurusi Valentina sementara di Konoha kemarin persekusi di Cidahu ya, penolakan gereja dan sebagainya. Anda tidak bisa merespon itu. Kalau misalnya Anda mengatakan oh itu bukan salah Pak Prabowo, dia punya kuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Dia punya kuasa untuk mengcounter itu. Ya, dia bisa mengganti kok ya aparat-aparat misalnya nih, aparat di kepolisian yang terjangkit radikalisme misalnya, dia bisa mengganti kok. Kemudian ya bisa mengganti orang-orang yang terbaik di bidangnya ya. Kemudian orang-orang yang radikal itu nggak usah dikasih panggung. Ya, kalau ada kepala desa yang terjangkit radikalisme langsung dipecat gitu. Ya, jadi Pak Prabowo mending nggak usah nyalon lagi deh ya. Udah tua bapaknya, mending istirahat aja. Ya, karena menurut saya bapak itu nggak lebih dari Pak Jokowi, bahkan lebih parah dari Pak Jokowi saya melihatnya. Saya melihatnya bapak ini seperti orang linglung gitu, di luar negeri mondar-mandir tapi nggak ada kegiatan yang produktif ya. Kebijakan bapak tentang Indonesia masuk BRICS juga itu blunder Pak. Kenapa? Karena mitra dagang Indonesia itu yang paling terbesar, itu salah satu yang terbesar selain Cina itu Amerika. Jadi kalau menarikkan tarif itu ini sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Jadi bapak itu blunder guys ya. Bapak Prabowo itu blunder bergabung dengan BRICS. Ya harusnya bapak bergabung dengan NATO ya, kalau bisa bergabung dengan NATO. Biar apa? Biar kalau Indonesia diserang itu dibantuin. Tapi kalau bergabung dengan BRICS, kalau Indonesia diserang itu siapa yang bantu? Nggak ada Pak. Ya, kalau bapak membantu sekarang Valentina, kalau misalnya Indonesia diserang itu apakah Valentina akan mau membantu? Enggak, mereka nggak mau membantu. Ya, jadi lebih baik kita fokus ngurusin negara kita daripada ngurusin negara lain. Itu bukan urusan kita Pak ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.